Jadi yang harus diingat, Islam itu ada di Jazirah Arab yang sama sekali pada waktu itu ya tidak memiliki keilmuan untuk membuat menara dan kubah. Keilmuan tentang arsitek itu adanya kalau nggak di Persia ya di Romawi. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di Cerita MW. Kali ini saya tidak sendiri, saya ada yang menemani, yaitu yang selalu mensupport saya di dalam episode-episode Cerita MW. Kali ini saya akan ditemani oleh istri saya. Assalamualaikum, Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas apa nih, Dir? Kali ini kita mau membahas ternyata menara dan kubah di masjid itu berasal dari bangunan gereja. Iya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya ini jadi dari pertanyaan iseng, pas dicari, wow, ternyata benar. Iya, iya. Jadi kenapa kita bisa memastikan bahwa itu dari bangunan gereja? Kita tarik dulu ke belakang. Nabi pertama kali membangun masjid setelah hijrah ke Madinah, namanya Masjid apa? Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini ternyata tidak memiliki kubah. Atapnya flat. Iya, iya. Ya, rata-rata orang Arab ya begitu. Iya, bangunannya kotak-kotak gitu ya. Iya. Karena memang mereka tidak ada teknologi yang untuk itu pada waktu itu. Dan tidak ada menara. Iya, iya. Jadi kalau iya sih. Kalau aku cari literaturnya nih, Masjid Nabawi pada waktu awal itu luasnya cuma 30 kali 35 meter. Luas. Itu rumah Rasul kali ya? Ada yang bilang itu rumah, ada yang bilang terpisah. Karena di sisi utara dari Masjid Nabawi ada kamarnya Aisyah. Berarti kan ada bangunan yang terpisah kan? Iya. Kayak gitu. Okay. Nah, terus yang kedua, kiblatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Belum ke Ka'bah, Mekah. Ya. Enggak ke situ karena belum ada perintah di Masjid Kiblat Ain itu kan, yang masjid dua kiblat itu yang kita pernah sholat tuh. Iya. Nah, belum turun tuh perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Makanya masjidnya menghadap ke Aqsa, Masjidil Aqsa. Iya. Seru ya? Seru. Kemudian atapnya dari apa dong pada waktu itu? Dari dak-dakan, enggak ya? Enggak dari ya? pelepah daun kurma. Oh, itu enggak yang sudah kering. Kalau hujan enggak masuk airnya? Pastinya ya. Pastinya masuk ya. Iya, kemudian hanya terdapat 3 pintu. Jadi benar-benar jauh dari bayangan kita yang mungkin sahabat yang pernah umroh atau haji ya, melihat Masjid Nabawi yang sekarang ini jauh banget bedanya. Kotak gitu aja ya? Kotak gitu cuma aja. 30 kali 35 meter, ada pintunya 3. Iya. Terus nggak ada ubin ya. Itu yang menjadi dasarnya itu tanah yang berbatu. Tanah yang Iya, jadi bisa jadi juga berusaha diratakan biar bisa untuk sholat ya. Iya. Bayanganku sih gitu sih. Iya. Nah, tapi kan ada orang, terus kalau gitu azannya gimana kalau nggak ada? Iya. Nggak ada menara. Iya. Nah, kalau kita lihat, masih ingat nggak Dir siapa muazin pertama atau orang yang mengumandangkan azan pertama? Bilal bin Rabah. Bilal ini luar biasanya adalah dia itu budak, tapi dia dipercaya Nabi untuk mengumandangkan azan. Azan itu artinya pemberitahuan. Gitu ya. Tahu nggak secara tersirat kenapa Nabi menyuruh
Bilal yang menyampaikan azan. Karena suaranya kencang, enggak ya? Ya, itu yang benar-benar benar ya? katanya. Benar. Tapi ada hal lain lagi. Di sini tampak jelas bahwasanya Nabi menghilangkan diskriminasi. Iya. Oh iya. Loh, Bilal tuh budak loh. Iya. Waktu dipilih Rasul pun Bilal ini masih sebagai budak ya? Oh enggak. Udah dimerdekakan kan? Sudah dimerdekakan. Kan? Tapi mengingat pada waktu itu situasi masih ada perbudakan. Dia mantan budak kayak gitu. Bahkan seorang budak pun tuh bisa bertablik gitu. Sekelas Bilal ya. Artinya aku cuma mau menyampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jadi kamu nggak perlu melihat itu Bilalnya, tapi dengarkan azannya. Itu seruan untuk sholat, itu pemberitahuan. Nah itu yang di hari ini hilang ya. Di hari ini orang kebanyakan melihat siapa penyampainya tanpa melihat isinya apa. Yang terkadang isinya juga menurut saya ya gitulah. Kita bisa ke sana. Nah, singkat cerita, Bilalnya ini akhirnya azan. Ya. Azannya di mana tadi jadinya? Azannya dia bisa jadi menaiki rumah orang atau dia menaiki dinding dari Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Agar suaranya terbawa angin dan terdengar orang-orang Muslim yang ada di sekitarnya. Itu kan belum ada toa ya? Belum. Iya ya, belum ada toa ya. Mic itu boro-boro ya. Jadi saking kencangnya suara Bilal dan medianya adalah angin. Itulah yang didengar oleh. Sebenarnya ceritaan tentang azan sendiri kan itu penuh dengan argumentasi dan musyawarah ya antara Nabi dan para sahabat ya. Ada yang mengusulkan menggunakan trompet seperti halnya orang Yahudi. Ada yang mengusulkan untuk lonceng seperti orang Kristen. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bilang mendingan seruan atau ajakan aja. Cuma formatnya masih belum ketahuan tuh seperti apa. Umar yang ini yang ngusulin ya? Umar yang ngusulin. Nah, akhirnya ada salah satu sahabat Nabi yang bermimpi. Dia ketemu orang yang membawa lonceng. Nah, orang ini bertanya, bolehkah aku meminta loncengmu? Habis itu orang yang bawa lonceng tadi di dalam mimpinya bilang, mau tahu nggak yang lebih baik daripada aku memberikan lonceng ini? Akhirnya orang itu ngajarin tentang azan. Tapi itu bukan Umar yang mimpi. Umar juga ternyata mimpi yang sama tentang lafaz dari azan itu. Makanya ketika orang itu datang ke Nabi menjelaskan tentang itu, nggak lama Umar pun datang menceritakan hal yang sama. Nabi langsung membenarkan. Itu adalah mimpi yang benar. Kamu sekarang ke Bilal, ajarin Bilal. Kenapa? Karena suaranya lantang dan merdu. Gitu. Makanya akhirnya Bilal lah sebagai muazin pertama. Jadi nada-nadanya, kata-katanya gitu ya? Masya Allah ya. Nah, kemudian jadi sebuah pertanyaan. Kalau gitu, menara sendiri udah ada sebelum apa sesudah Islam ada? Jadi kalau keberadaan menara sendiri itu udah ada 8.000 tahun sebelum Masehi bahkan. Kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, ada yang pengen aku jelasin nih arti dari menara itu sendiri. Apa tuh arti menara? Menara itu dari bahasa Arab. Manarah gitu. Manarah itu artinya untuk menerangi atau cahaya. Atau kita sekarang mengenalnya mercusuar. Kalau menurut KKBI, menara itu artinya bangunan yang tinggi atau bagian bangunan yang dibuat lebih tinggi dari bangunan induknya. Dari literatur yang aku dapat, menara tertua di dunia itu diyakini ada di desa Jericho.
Tempat kelahirannya Chico Jericho enggak ya? Tempat kelahirannya ada yang bilang Nabi Musa. Ya. Di situ. Oh. Bukan Chico Jericho. Tapi pas aku baca Jericho, ini kayak nama artis nih. Nah, desa Jericho ini ada di bawah pemerintahan Palestina ya, secara otonom. Nggak jauh dari sana ada gunung namanya Mount of Temptation. Mount of Temptation. Ya, atau gunung pencobaan, atau bahasa Arabnya Jabal Quruntul. Apa? Jabal? Quruntul. Quruntul, oke. Nah, itu diyakini kalau sama teman-teman kita yang beragama Kristen, Yesus itu dicoba 3 kali di gunung itu. Jadi sama setan diganggu, tapi bisa melewati berbagai macam cobaan. Makanya namanya gunung cobaan kan. Ya. Kayak gitu. Jadi Kristiani meyakini itu waktu itu Yesus ada di situ dan diganggu oleh iblis lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, menara yang ditemukan di sana itu tingginya cuma 8,5 meter. Nggak tinggi. Ya kalau dibandingin menara-menara sekarang sih nggak tinggi ya. Oh iya. Tapi 8,5 meter tuh ya tinggi juga. Iya tinggi. Nah, kalau rumah kita aja ini kurang lebih 6 meter, cuma ditambah 2 meter lagi. Oh iya. Udah 8 meteran. Iya. Jadi nggak tinggi. Tapi pada masa itu termasuk bangunan tertinggi pada masa itu. Nah, tujuan orang-orang pada waktu itu mendirikan menara apa? Nah, ini akhirnya terjadi bukan perdebatan, tapi saling mencoba kira-kira apa ya. Jadi para arkeolog di Tel Aviv University mencoba untuk mencari tahu. Ada yang bilang itu sebagai penunjuk waktu. Jadi kalau misalnya matahari mau terbenam atau terbit, dengan mengarah ke menara itu, orang-orang di sana tahu waktu siangnya atau waktu hari itu lebih panjang apa lebih pendek dalam 1 tahunnya. Jadi dari bayangan, benar. Kemudian ada yang bilang juga sebagai benteng pertahanan. Kemudian ada yang bilang juga berfungsi juga untuk mengantisipasi kalau ada banjir. Jadi benteng emang panjang? Enggak, jadi kayaknya naik ke atas dia bisa melihat gitu. Kalau ada hewan buas apa. Tapi gitu, enggak panjang kayak tembok Cina gitu. Enggak, ini kan bulat. 8,5 meter dan bulat. Bulat. Bulat, cuma mungkin 2 meteran. Enggak, tadi aku bayanginnya kayak apa? Kayak yang untuk sepak takraw itu loh. Sepak takraw apa sih? Olahraga yang ya itulah tuh yang loncatin. Yang ada di Sumatera. Iya. Yang lompatin batu itu. Iya, itu. Iya. Ya, nanti aku cari ya itu aku bayanganku itu begitu, enggak ya? Enggak. Jadi ada tangganya melingkar. Ada tangganya melingkar tuh 8,5 meter. Iya. Sampai ke atas. Nah, tapi penemuan yang terbaru, para arkeologi itu juga meyakini bahwa itu adalah tempat orang-orang meyakini terjadi komunikasi antara orang yang ada di situ dengan Sang Pencipta. Jadi ketika menjelang malam tiba, bayangan dari menara itu sampai ke arah gunung. Nah, diyakini kalau orang-orang zaman dulu, gunung itu kan pusatnya dewa ya. Atau hal-hal yang sifatnya itu supranatural lah. Nah, jadi ketika bayangan itu sampai ke gunung itu, mereka berbondong-bondong naik ke tangga itu gitu. Dengan diharapkan dengan demikian mereka bisa mencapai ke surga atau ke sesuatu yang lebih tinggi lah secara kedudukan. Itu sih. Jadi secara kosmologisnya itu seperti itu. Tadi itu tradisi hombo batu atau lompat batu di Kepulauan Nias. Iya, hombo batu ya. Iya. Kemudian lanjut. Terus bagaimana kok bisa ada menara berkaitan dengan
masjid Hmm. gitu ya. Jadi aku nggak akan menceritakan menara-menara yang lain ya Dir ya, karena Iya. banyak nanti tuh. Ada zaman Mesopotamia, itu ada beberapa menara didirikan. Intinya panjang lah cerita tentang menara. Bahkan kaum Majusi yang ada di Persia di abad ke-6 Masehi, itu juga di antara kuil api abadi itu didirikan menara-menara, namanya Menara Maiden. Jadi ada menara-menara, salah satunya Menara Maiden, di tengah-tengahnya itu ada api abadi, disebutnya api suci, sebagai simbol kehadiran Tuhan. Kayak gitu ya, kalau kaum Majusi. Pernah dengar kan ketika Nabi lahir api itu sempat padam kan ketika Nabi Muhammad lahir. Nah itu ada di Persia. Kalau dulu Persia, sekarang tepatnya di wah lupa. Nama kotanya tuh Baku. Baku itu ada di Azerbaijan. Nah, iya dulu Persia. Jadi dekat sama Iran nih ceritanya. Nah, kemudian singkat cerita, kita masuk ke 1000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi ada satu kaum namanya kaum Aram. Kaum Aram ini adalah pemuja Dewa Hadad. Dewa Hadad ini diyakini sebagai dewa badai dan petir. Kalau sekarang kamu mengenalnya sebagai apa? Thor. Thor yang Thor itu dewa petir nggak sih? Iya ya. Dewa petir yang di Marvel. Nah, kemudian pada abad ke-1 bangsa Romawi datang ke sana, ini di daerah Damaskus ya. Datang ke daerah Damaskus itu, di tempat yang sama bangsa Romawi membangun kuil yang sangat besar. Persis di atas kuilnya kaum Aram tadi, Dir. Nama kuilnya kuil Jupiter. Atau dikenalnya Jupiter Temple ya. Nah, kuil ini gede banget. Berapa ratus kalinya Masjid Nabawi. Soalnya ukurannya 385. Sampai sekarang masih ada? Nggak ada. Jadi gereja. Nah, sebelum ke sana, jadi ini luas kuilnya itu 385 meter kali 305 meter. Dan di setiap sudutnya, kan persegi panjang nih, dibangun menara. Jadi ada 4 menara di kuil Jupiter itu. Jadi kayak tiangnya gitu ya? Kayak tiang gitu. Penyangga gitu. Tapi sebenarnya aku nggak ngerti deh, ada atapnya nggak? Karena tadi cari di googling itu kan cuma reruntuhan. Nah di abad ke-4 itu ajaran Kristen sudah masuk ke Romawi kan? Jadi dari abad ke-1 terus baru abad ke-4 baru di. Wow, gapnya. Jadi orang-orang itu sudah tidak menyembah dewa, tapi sudah yang dibangun gereja, gitu kan? Nah gereja ini dipersembahkan untuk Yohanes Sang Pembaptis. Tahu nggak kalau di Islam Yohanes ini siapa? Nabi Yahya. Nah kemudian pada zaman Kaisar Theodosius di tahun 330 sudah mulai melarang penyembahan dewa-dewa, kemudian mengubah bangunan ini menjadi katedral dengan nama Santo Yohanes Baptis Basilika. Tuh, jadi dari kuil Aram ke kuil Jupiter, habis itu jadi gereja. Kemudian masa berlalu sampai akhirnya Romawi mulai dikuasai oleh umat Islam. Damaskus yang tadinya berada di daerahnya Romawi, akhirnya direbut oleh umat Islam. Nah, ketika umat Islam masuk ke sana, di awal-awalnya itu tidak mempengaruhi keberadaan gereja itu. Jadi mereka sharing untuk ibadah. Jadi dikisahkan ada salah satu sudut di mana umat Islam bisa beribadah di situ. Di salah satu sudut di gereja itu ya. Sampai akhirnya pada tahun 705 sampai 715
ada namanya Khalifah Al-Walid, ini dari dinasti Umayyah. Akhirnya dia memugar gereja itu dan dijadikan masjid. Oh. Jadi kan biasanya kalau sudah yang berkuasa itu kan memegang kendali ya. Nah, disitulah dipugar, tapi dengan kompensasi, ada ganti rugi kepada orang-orang Kristen di situ. Ketika memugar itu, gereja itu udah dengan menara-menara itu kan. Ya. Nah, menara itu ternyata tidak dibongkar. Dipertahankan sama si Khalifah Al-Walid ini. Tapi dipertahankan. Bahkan ditambah satu menara lagi. Oh, jadi 5. Yaitu di bagian utara dari masjid. Tepatnya di atas gerbang Al-Firdaus. Nah, kalau sekarang dikenal sebagai Menara Utara Masjid Damaskus. Ya. Kayak gitu. Jadi bisa dibayangin ya, satu tempat dari 3.000 tahun yang lalu, dari 1.000 tahun yang lalu, tempat beribadah udah. Iya. Cuma ganti-ganti. Sekarang masih ada? Masih, Masjid Damaskus itu masih ada. Ayo kita ke sana. Nah, ternyata pada pemerintahan Khalifah Al-Walid ini, beliau juga yang memugar Masjid Nabawi. Oh. Dikasih satu menara untuk tempatnya muazin. Nah, karena dibangun di era yang bersamaan, eranya Al-Walid ini, maka bentuknya mirip nih antara menara yang di Madinah di Masjid Nabawi dan yang di Damaskus. Gitu. Jadi seru ya kalau kita tahu sejarah itu, seru kita banget. tidak akan terkotak-kotak gitu. Iya. Bahwasanya oh ini Islam, oh ini Kristen, oh ini enggak. Ternyata semuanya itu perpaduan, Dir. Iya, betul. Seiring berjalannya sejarah dan siapa yang berkuasa di hari itu kan. Ya. Gitu ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa? Kubah. Kubah masjid. Tadi menara udah, terus kubah ini gimana nih? Ternyata sama, seperti halnya menara. Jadi yang harus diingat, Islam itu ada di Jazirah Arab yang sama sekali pada waktu itu ya tidak memiliki keilmuan untuk membuat menara dan kubah. Keilmuan tentang arsitek itu adanya kalau nggak di Persia ya di Romawi. Ya, betul. Nah, tapi karena sudah menginvasi sampai ke sana, baru ada tuh ada pengaruhnya terhadap arsitektur Islam. Ya. Nah, menurut literatur yang aku dapat, Kubah itu pertama kali dibangun oleh bangsa Romawi 27 sebelum Masehi. Bangunannya disebutnya Pantheon. Ada di Roma. Jadi kubah pertama kali itu dibuat kubahnya bentuknya beton. Dari beton. Dari beton. Itu apa? Itu kuil. Kuil untuk penyembahan dewa-dewa Romawi. Oh, iya. Gitu. Boleh pinjam? Laptopnya ngambil. Oke. Jadi untuk dewa-dewa Romawi. Nah, kemudian konstruksinya berkembang sesuai zaman ya, sampai di abad keempat. Abad keempat itu namanya abad Bizantium. Jadi kalau kamu mengenal Kekaisaran Romawi, Dir, Kekaisaran Romawi itu pecah menjadi dua. Yang di barat itu di Roma, yang di timur itu di mana? Di mana? Konstantinopel, Turki. Oh ya, Konstantinopel. Jadi memang pecah dua, gitu. Nah, kemudian ada satu teknik namanya teknik pendetif. Apa tuh? Jadi teknik penggabungan beberapa kubah menjadi satu untuk menghasilkan sebuah ruangan yang luas. Jadi ada kubah gitu. Nah, itu ditemukannya yaitu di abad keempat itu. Dengan teknik itu, akhirnya di tahun 532 diaplikasikanlah dalam bentuk gereja. Gerejanya bernama apa tadi? Hagia Sophia ya. Hagia Sophia.
Nanti dikoreksi aja deh ya kalau salah. Nah, kemudian ada juga Hegia Iron. Kemudian ada juga Saint Mark Basilica di Venesia. Jadi gereja pun itu bentuk atapnya juga ada yang bentuk kubah ya? Bukan, ada yang memang bentuknya kubah akhirnya. Iya. Sekarang kan seingat aku runcing-runcing ya. Iya. Aku jarang menemukan di era sekarang masjid yang atapnya itu gereja yang atapnya itu kubah. Padahal awalnya itu gereja. Kembali lagi ini pengaruh Romawi sangat kuat ya. Mungkin dulu ngetrennya kubah-kubah gitu kali ya. Bangunannya ketika itu ya. Memang. Nah, akhirnya kenapa bisa masjid berbentuk kubah? Karena pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke Kesultanan Islam Otonom. Pada waktu itu diperintah oleh Sultan Mehmed II. Turki nih ya? Turki, ya. Benar. Sudah dong, Konstantinopel diperintah, otomatis orang yang memerintah di sana terpengaruh sama gaya arsitek sana kan. Iya. Loh kok semuanya gayanya kubah-kubah begini gitu. Sampai akhirnya ada satu orang nih namanya Manar Sinan. Manar Sinan ini seorang arsitek yang sangat jago di bidang teknik yang tadi itu pendatif itu ya. Pendatif ya. Penggabungan kubah-kubah itu tadi, dan dia dipercaya sama raja untuk membangun banyak masjid dengan metode kubah itu. Bisa gitu. Jadi berarti gini ya, bisa jadi dulu rumah ibadah gereja maupun masjid itu sama-sama berbentuk kubah. Iya. Iya, benar. Itu yang terjadi. Jadi mengikuti apa namanya? Era. Iya, maksudnya mengikuti tren ketika itu. Benar, gitu ya. Benar. Bisa jadi rumah-rumah pun kubah-kubah. Bisa jadi. Ya kan? Mungkin kita bisa tren tanya arsitektur ketika itu zaman itu. Turki nanti. Kira-kira bentuk rumah-rumah di situ seperti apa gitu. Iya. Oke, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan nih ke yang nonton cerita AMW dari apa yang kita obrolin malam ini? Silahkan disimpulkan. Jadi kesimpulannya semuanya itu tidak ada yang memang original. Ya. Original milik Islam, original milik Kristen gitu ya. Original milik apa? Karena semuanya itu berjenjang. Berjenjang dari apa? Berjenjang dari peradaban manusianya itu gitu. Ya dari menara, fungsi menara yang tadinya untuk apa, kemudian beralih menjadi apa. Kalau untuk gereja kan untuk tempat lonceng. Kemudian pada waktu Islam menjadi tempat untuk azan. Nah, dengan kita tahu sejarah ini, seharusnya ini akan menambah wawasan kita tentang arsitek Islam tentang arsitek gereja dulu kayak apa, kayak gitu. Ya semoga ada hikmahnya ya bagi yang nonton dan bagi kita berdua. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi ada yang mau disampaikan? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, jadi nambah pengetahuan. Amin. Kalau anak sekarang ngomongnya fun fact. Fun fact. Iya. Oke. Asal nggak FOMO. Thank you loh, dia dapat ilmu baru. Oke, terima kasih. Terima kasih juga yang udah nonton cerita AMW kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di cerita AMW lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share kalau dirasa bermanfaat. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.